Dalam permainan catur, rokade memang penting untuk mengamankan raja. Tapi, dalam beberapa kasus, jika rokade dalam posisi yang salah atau dalam tempat yang salah, terkadang bisa membuat kekalahan. Dan partai catur dari Michael Tal melawan Ben Larsen ini adalah contoh sempurna di mana terkadang rokade dalam waktu dan tempat yang salah bisa menimbulkan kekalahan. Dan mari kita masuk ke pertandingan untuk melihat bagaimana Michael Tal menghukum seorang Ben Larsen yang salah melakukan rokade. Masuk. Di sini Michael Tal bermain sebagai putih dan Ben Larsen bermain sebagai hitam. Michael Tal memainkan opening andalannya pion ke E4. Ben Larsen membalas dengan pion ke C5, Sicilian defense. Kemudian Tal melanjutkan dengan kuda ke F3. Ben Larsen menjawab dengan pion ke D6. Tal melanjutkan dengan pion ke D4. Kemudian Ben Larsen memainkan pion makan pion. Dan Tal tentu kuda makan pion. Dan kemudian kuda F6, kuda ke C3, dan pion ke A6. Di sini sudah jelas Ben Larsen memainkan Sicilian Najdorf. Kemudian Tal memainkan salah satu favorit lain yang dia mainkan, gajah ke G5, main line. Dan kemudian Ben Larsen menjawab dengan kuda B ke D7. Kemudian Tal lanjut gajah ke C4. Kemudian Ben Larsen memainkan menteri K5. Sudah jelas dia mengancam gajah sekarang di G5. Dan Tal bermain simpel menteri ke D2. Melindungi gajah dong. Sudah jelas. Kemudian pion ke E6 dimainkan oleh Larsen. Dan Tal mengamankan raja rokade pendek. Kemudian Larsen pion H6 mengancam gajah. Dan gajah memutuskan mundur. Dia ambil jalur gajah ke H4. Dan kemudian Larsen melanjutkan perkembangan gajah ke E7. Kemudian Tal membawa benteng dari A ke D1. Lalu Larsen di sini mencoba untuk menyerang kuda ke E5. Terlihat jelas dia sedang mengancam gajah. Gajah harus bereaksi. Gajah mundur ke B3 dari Michael Tal. Kemudian Larsen terus mengancam lagi. Kali ini pion G5 mengancam gajah. Dan kemudian Tal, gajah mundur G3. Kemudian Larsen kembali mengembangkan gajah ke D7. Kemudian Tal, pion ke F4. Mengancam kuda. Dan simpel saja dari Larsen, pion makan pion. Tal gajah makan pion. Lalu Larsen mencoba kuda ke H5. Ingin menukar kuda dengan gajah. Dan Tal menukar gajah dan kuda. Kuda di E5 tapi ya. Kemudian menteri makan gajah. Lalu Tal raja ke H1. Untuk keluar dari lajur diagonal yang ini agar kuda terbebas dan tidak terkena potensi pin dalam lajur diagonal ini. Dan kemudian Larsen memainkan kuda ke F6. Kemudian Tal simpel kuda mundur lagi ke F3 mengancam menteri. Lalu menteri bergeser ke A5. Tal di sini memainkan langkah E5. Dan di sini Larsen memakan pion. Kemudian ada sebuah taktik simpel kuda ke E4. Nah, idenya dia adalah meminta hitam untuk makan kuda kan. Dan sudah jelas jika kuda makan, yang terjadi adalah menteri makan gajah, lalu akan dilanjut dengan makan pion di P7. Dan di sini Larsen memutuskan untuk tidak menerima dan menentukan, memilih memainkan rokade panjang. Sebuah langkah yang terlihat mungkin keputusan yang terlihat logis ya bagi Larsen. Rokade panjang dengan dia mengamankan raja juga melindungi gajah
agar dia bisa makan kuda di E4. Ya memang, rokade itu bisa mengamankan raja. Kalau memang raja benar-benar aman, tidak vulnerable. Tapi dalam kasus ini, sayangnya, setelah raja melakukan rokade panjang, putih yang dulunya tidak memiliki akses sekak melalui menteri, sekarang dia punya. Gara-gara raja berada di C8, langkah menteri sekak bisa dimainkan sekarang. Dan satu tempo yang didapat dari sekak ini akan berpengaruh sekali dalam pertandingan. Karena kita tahu tempo itu sangat penting dalam catur. Dan Tal akan membuktikannya dalam beberapa langkah berikutnya. Kita lihat dari langkah kuda G3 dari Tal, kembali mengancam menteri. Menteri bergeser dong. Laser menteri G4. Dan kemudian Tal mendapatkan balik pionnya, ya. Kuda makan pion E5, menteri ke H4, dan oke, di sini kalian bisa stop dulu ya. Coba untuk menebak langkah berikutnya dari Tal jika kalian mau. Oke. Selamat ya buat kalian kalau misalnya kalian menebak langkah selanjutnya dari Tal. Langkah dari Tal adalah menteri ke C3 sekak. Sebuah simbol tempo setelah raja ke B8. Kuda makan gajah di D7 sekak dan Larsen langsung menyerah dalam posisi ini. Loh, kenapa? Karena jika kalian perhatikan, setelah sekak dari menteri tadi, sekarang menteri sedang mengarahkan matanya ke benteng. Dan yang terjadi adalah setelah kuda makan kuda, putih bisa makan balik kuda, dan dia akan menang berwira. Setelah misal benteng makan benteng, lalu menteri makan benteng, sekak. Karena itu Larsen menyerah. Dia sudah menyadari kemungkinan kalah satu perwira. Dan seperti kalian lihat, Larsen kalah gara-gara hanya dalam satu langkah, yaitu rokade panjang. Karena rokade panjang tadi dari Larsen memberikan sebuah tempo dan merugikan posisinya sehingga dia kalah. Dan sayang sekali dari Larsen ya. Apalagi jika kalian perhatikan, jika Tal tidak pernah punya kesempatan untuk melakukan sekak, sebenarnya dia tidak akan menang secepat itu juga. Jadi sangat disayangkan. Oke, itulah tadi partai catur dari Mihkelter melawan Ben Larsen. Dan sampai jumpa di partai berikutnya.